Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Hanif Ahmad Jawari dengan NRP 50252012224. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk TTS struktur data 2021. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan perbedaan struktur data primitif dengan non-primitif. Berikan contohnya dalam program sederhana. Jawaban saya, struktur data primitif merupakan struktur data yang telah terdefinisi atau disediakan di suatu bahasa pemrograman. Contohnya adalah integer, karakter, boolean, short, long, float, double, dan byte. Sedangkan struktur data non-primitif adalah struktur data yang secara default atau secara aslinya itu belum terdefinisi di suatu bahasa pemrograman. Nah, struktur data non-primitif ini itu didefinisikan sendiri oleh pemrogramannya. Nah, biasanya ini struktur data non-primitif ini merupakan gabungan dari struktur data primitif. Nah, contoh struktur data non-primitif adalah array, list, stack, dan queue. Nah, berikut ini contoh program sederhana menggunakan struktur data primitif. Nah, ini program saya ini adalah program kalkulator sederhana. Nah, saja di sini ini adalah struktur data non-primitifnya, yaitu tipenya double dan char karakter. Yang double adalah nomor 1 dan nomor 2, caranya adalah operator. Nah, cara kerjanya di sini itu simple. Jadi kita user akan menginputkan operatornya, memilih operator operasi dari operasi yang diinginkan. Kemudian user disuruh memasukkan dua bilangan, bilangan pertama dan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Lalu kita pakai switch, kita lihat operatornya itu apakah tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, setelah itu kita akan mengoutputkan hasil sesuai dengan operasi yang diinginkan. Nah, contohnya ini screenshot hasilnya. Nah, jadi misal kita disuruh pilih operator, kita pilih kali ya, lalu bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 29,9. Nah, maka program akan mengoutputkan 1 kali 29,9 sama dengan 29,9. Nah, jadi di sini tadi operatornya akan jadi kali. Di sini nomor satunya di 1, nomor 2-nya adalah 29,9. Nah, kita masuk ke switch, case-nya berarti kita case yang kali. Nah, case kali berarti akan mengeluarkan output nomor 1 yaitu 1 tadi, lalu kali, lalu nomor 2 29,9 tadi, lalu hasil perkalian nomor 1 dan nomor 2. Ini 1 kali 29,9 adalah 29,9. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa coba langsung. Jadi misal kita pilih operator kurang, bilangan pertamanya kita gunakan 12, lalu bilangan keduanya 10, maka hasilnya akan jadi 2. Kemudian ini adalah contoh program sederhana saya untuk menggunakan struktur data non-primitif. Nah, di sini saya akan menggunakan struktur data non-primitif yaitu stack. Nah, ini adalah kode kelas stacknya tersebut. Jadi ini saya definisikan sendiri. Stack saya di sini menggunakan list ya. Lalu ada beberapa metode di sini. Yang metode pertama adalah push, yang digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Lalu pop, ini untuk mengeluarkan elemen dari stack. Lalu pick, ini untuk melihat posisi melihat top dari stacknya. Lalu count untuk mendapatkan size dari stack, ukuran stacknya. Lalu clear, ini untuk membersihkan stack. Dan di sini adalah source code implementasi stack saya. Ya, jadi di sini kita awal sendiri, kita mendeklarasikan stacknya itu, terus kita push beberapa elemen, dan juga di sini akan ada beberapa perintah yang akan keluar di output. Lalu ini screenshot hasilnya. Nah,
Ini kalau kita run, di awal ini kan kita melakukan push kepada 3 elemen kelas F, data dan struktur ya. Nah, karena stack itu sistemnya last in first out, jadi kelas F ini akan jadi paling bawah, lalu di atasnya ada data, lalu di atasnya lagi atau paling atas ini ada struktur. Nah, kemudian kita lihat perintah di sini, system out print line jumlah data pada stack, lalu stack count ukuran stacknya. Nah, tadi kan kita push 3 elemen, maka ukuran stacknya sekarang adalah 3. Lalu kemudian yang di sini kita lihat stack pick kan ya, berarti ini elemen teratasnya apa. Nah, elemen teratasnya adalah struktur, karena struktur ini yang terakhir kali kita push ya. Lalu selanjutnya di sini adalah stack pop. Nah, stack pop ini berarti mengeluarkan elemen paling atas. Nah, elemen paling atas kayaknya kan struktur, kita pop ya. Jadi, nah, lalu setelah struktur kita pop ya, kita mau lakukan pop lagi, maka berarti yang di pop yang paling atas sekarang adalah data. Nah, setelah 2 kali di pop, stack yang awalnya berisi 3 elemen tadi ukurannya sekarang jadi 1 saja. Nah, sisanya data teratas pada stacknya adalah kelas F saja ini. Untuk soal yang kedua, jika diketahui notasi infix A tambah B kali C pangkat D min E per F, bagaimana bentuk notasi postfix dari notasi infix tersebut jika menggunakan operasi stack? Tuliskan dalam program dan tampilkan screenshotnya. Nah, jawaban saya, jadi ketika ada infix A plus B kali C pangkat D min E per F, maka postfixnya itu kan A B C D pangkat kali tambah E F per min. Karena ini karena operasinya adalah C dan D ini pangkat dulu, C pangkat D, lalu B dikali hasil dari C pangkat D, lalu A ditambahkan dengan hasil dari B kali C pangkat D, lalu kemudian E dan E dibagi F, lalu hasil dari A tambah B dikali C pangkat D ini akan dikurangkan dengan E dibagi F kan. Nah, jadi ini adalah source code saya. Yang pertama ini adalah kelas stack-nya. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama konstruktornya ini. Nah, argumen dari konstruktor ini akan menjadi ukuran maksimum dari stack ini. Nah, kemudian ada metode push ini untuk memasukkan elemen ke dalam stack-nya. Lalu pop untuk mengeluarkan elemen dari stack, lalu pick untuk melihat top dari stack, lalu isempty ini untuk mengecek apakah stack itu kosong atau bukan, kosong atau tidak. Kalau kosong, dia akan mengeluarkan nilai true. Kemudian ada method size ini untuk mengeluarkan output size-nya, size dari stack, ukuran dari stack itu. Lalu pick n ini untuk melihat elemen di dalam stack pada indeks ke n. Nah, kemudian ini adalah class into post ini untuk mengubah infix ke postfix bagian transaksinya. Nah, di sini ada kita pakai stacknya, lalu ada string input dan output. Nah, untuk konstruktornya ini argumennya ini akan menjadi input, lalu panjang dari input ini akan menjadi ukuran maksimum dari stack. Nah, kemudian ada metode selanjutnya adalah doTrans. Ini adalah metode untuk transaksi dari infix ke postfix-nya. Jadi kita akan looping untuk semua karakter di dalam input. Kalau karakternya itu plus atau minus, maka dia akan masuk ke fungsi code operator ini code operator dengan argumen karakter, 1 ini karena dia presence-nya paling rendah.
Nah, kemudian kalau kali atau bagi, maka sama kita got over, tapi presidennya adalah presiden 2 karena lalu kalau dapat pangkat maka got over juga, tapi presidennya presiden 3 lebih tinggi lagi. Lalu kalau buka kurung maka langsung kita push ke dalam stack karena buka kurung itu presidennya paling tinggi maksimum. Nah, kalau tutup kurung maka kita lakukan fungsi yang berbeda, got parent. Jadi ketika kita dapat parenthesis kurung maka kita lakukan operasi yang sedikit berbeda. Lalu untuk defaultnya itu kan kalau bukan operator maka defaultnya adalah operan. Operan itu contohnya kalau di sini tadi ya A, B, C, D, E, F ini operan kan. Nah, kalau operan kita langsung tulis ke dalam output. Nah, sebelum ke bagian selanjutnya dari tutorial ini, kita akan masuk ke fungsi got operator dulu. Nah, got operator ini, jadi karakter yang kita dapatkan tadi itu akan masuk ke OP this, yaitu operator saat ini, lalu presidennya masuk ke presiden 1. Nah, jadi kita lihat setnya ini, kalau elemen paling atas dari stacknya, top stacknya ini adalah buka kurung, ya kan? Maka kita tinggal langsung kembalikan aja, kita kembalikan elemen paling atasnya ke dalam stack lagi, terus langsung kita push ke dalam operator baru tadi. Nah, kalau tidak maka kita lihat operator tersebut itu presidennya berapa. Nah, kalau elemen topnya itu tambah dan kurang, presidennya 1, kalau kali atau bagi itu 2, kalau sisanya yakni di sini itu tanda pangkat maka 3. Nah, kita lihat apakah presiden dari operator yang ada di top stacknya dengan operator baru ini mana yang besar. Kalau lebih besar yang baru maka yang ini, yang topnya stack ini kita pushkan kembali, kita balikkan ke dalam stack, terus kita pushkan operator baru kita itu ke dalam stack juga. Nah, kalau dia berbeda, maksudnya presiden operator lama atau operator yang ada di top stacknya ini itu lebih besar daripada yang operator baru. Nah, maka operator yang presiden yang lebih besar ini kita tulis ke dalam string outputnya, lalu yang operator baru ini kita push ke dalam stack gitu. Nah, kalau untuk ketika kita dapat tutup kurung ya, jadi kita keluarkan terus karakter operator yang ada di dalam stack dan kita tulis ke dalam outputnya sampai kita ketemu dengan karakter buka kurung. Nah, lanjutan dari fungsi doTrans. Jadi ini ketika sudah tidak ada karakter input yang perlu kita lihat lagi, sudah selesai kita lihat karakter inputnya, maka kita kosongkan isi dari stacknya. Kita kosongkan isi dari stacknya dengan cara mengepop stack tersebut, lalu kita tuliskan hasil pop dari stack ke dalam output. Nah, untuk terakhir kita returnkan outputnya, yaitu postfixnya itu sendiri. Nah, ini untuk sistem aplikasinya, kode aplikasinya. Jadi kita minta input dari user, minta string infixnya,
lalu kita lakukan translasi, lalu kita keluarkan outputnya seperti itu. Nah, ini screenshot hasilnya. Oh, ini kita masukkan A tambah B tambah C tambah D min E per F. Nah, untuk contoh yang lebih sederhana, contoh seperti A tambah B, maka hasilnya akan AB terus tambah plus. Contoh lainnya, ya, jadi seperti itu programnya. Ya, untuk soal nomor 3, pada sebuah bank, setiap nasabah yang datang diminta untuk mengambil antrian. Antrian tersebut memuat urutan layanan nasabah dan jenis layanan yang dibutuhkan. Apakah CS atau teller? Untuk membuat aplikasinya, struktur data apa yang tepat? Nah, jawaban saya, menurut saya struktur data yang tepat di sini adalah struktur data queue ya. Jadi karena struktur data queue ini saya yakin dapat dengan tepat merepresentasikan antrian dalam bank. Kemudian yang 3B, tuliskan dan gambarkan struktur data untuk memuat informasinya. Jadi kerjanya nih, pada saat awal mengantri ya, nasabah akan mendapat nomor antrian. Kemudian nasabah memilih mengantri CS atau teller. Selanjutnya nomor antrian nasabah akan di-enqueue ke dalam queue antrian CS atau teller sesuai dengan pilihan nasabah tersebut. Jadi kalau misal nasabah mendapatkan nomor antrian 7 ya, lalu dia memilih CS, nah nomor antrian 7 itu akan di-enqueue ke dalam antrian CS. Di kerjanya, di pada awal sendiri nomor antrian kita set ke 1 untuk nasabah paling awal, nasabah pertama sendiri. Lalu kita tampilkan nomor antrian dan kita prompt nasabah untuk memilih antri CS, teller atau keluar. Nah, kalau nasabah antri CS, maka kita enqueue nomor antriannya ke dalam antrian CS dan kita increment nomor antrian sekarang. Nah, lalu kita kembali lagi looping untuk menampilkan antrian dan lakukan prompt untuk nasabah ke nasabah selanjutnya. Nah, kalau kita antri teller, maka nomor antriannya kita enqueue ke antrian teller. Lalu sama seperti sebelumnya, nomor antriannya kita increment agar tidak ada nasabah yang punya nomor antrian yang sama. Kalau yang keluar, maka kita akan kembali ke N, maka program akan berakhir. Kalau nasabah menginput bukan ketiga dari sini, bukan antrian CS, antrian teller ataupun keluar, maka akan keluar pesan input tidak valid dan kembali looping untuk menampilkan nomor antrian dan menyuruh nasabah untuk menginput ulang. Nah, jadi ini struktur data queue yang saya gunakan. Jadi di sini menggunakan array, ada konstruktornya di sini. Argumennya ini akan menjadi kapasitas maksimum dari queue. Lalu kemudian ada metode enqueue, ini untuk memasukkan elemen ke dalam antrian queue kita. Lalu dequeue, ini untuk mengeluarkan elemen dari antrian. Lalu isFull, ini untuk mengecek apakah queue kita udah full, udah penuh atau belum. Kalau full, nilainya akan sama dengan true. Lalu isEmpty, ini untuk mengecek apakah kosong atau tidak queue kita. Kalau kosong, nilainya true. Lalu insize, ini untuk mengeluarkan ukuran queue kita, ukuran sekarang. Lalu show, ini untuk mau ngeprint semua elemen
yang ada di dalam queue. Nah, lalu selanjutnya terus ke antrian bank ya. Ini karena sedikit kurang jelas, jadi saya akan lihatkan di video. Jadi pertama ada puter scanner ini untuk inputnya, lalu langsung di fungsinya. Ini kita deklarasikan queue kita untuk antri CS dan teller, lalu nomor antri, lalu ini untuk inputnya, lalu pilihan ini untuk tempat penyimpanan sementara, pilihan nasabah apakah ingin antri CS, teller atau keluar. Kita loop ini, kita loop selama nasabah belum memilih untuk keluar. Jadi kita sapa nasabah selamat datang terlebih dahulu, lalu kita perlihatkan ada urutan berapa saja yang untuk mengantri layanan CS. Kita pakai antrian CS.show ini, lalu untuk ngeprint semua pengantri layanan teller kita pakai antrian teller.show. Lalu selanjutnya kita kasih tahu nasabah akan layanan apa saja yang ada di CS dan teller. Ya, jadi yang ada di CS kan ada buka rekening bank, konsultasi masalah rekening, informasi saldo dan notifikasi nasabah, lalu administrasi buku dan cek tabungan, buku cek dan tabungan. Lalu yang ada di teller itu ada penyataan tabungan dan deposito, catatan tabungan dan deposito, catatan transaksi, buku tabungan. Nah, kemudian kita kasih nomor antri kepada nasabah, lalu kita suruh nasabah untuk memilih antrian. Nasabah harus menginputkan 1 untuk mengantri layanan CS, lalu menginputkan 2 untuk mengantri layanan teller, dan input 0 untuk keluar dari program. Kemudian kita scan next integer-nya, kita masukkan ke dalam label pilihan, lalu kita lihat kalau pilihan sama dengan 0 maka program akan berakhir. Kalau nggak 0 berarti kita lihat, kita pakai switch, kalau pilihannya sama dengan 1 maka kita enqueue nomor entry-nya ke dalam CS, kan antrian CS, lalu nomor antrinya kita plus untuk nasabah selanjutnya, lalu kita printkan Anda telah memilih untuk mengantrian CS. Artinya untuk konfirmasi kepada nasabah. Kalau pilihannya sama dengan 2, maka nomor antriannya kita enqueue ke dalam antrian teller. Lalu sama seperti sebelumnya, nomor antriannya kita plus agar tidak ada nasabah dengan nomor antrian yang sama. Lalu kita kasih kalimat konfirmasi Anda telah memilih pengantrian layanan teller. Nah, kalau input dari nasabah bukanlah 0, 1, atau 2, maka kita berikan masukan Anda tidak valid. Lalu kita loop lagi untuk agar nasabah bisa menginput yang valid. Itu seterusnya sampai program berakhir ketika nasabah yang ingin keluar dari program. Berikut ini screenshot hasilnya. Jadi ini input pertama itu 1, jadi akan ikut antri ke layanan CS, lalu input keduanya 2, berarti antri ke layanan teller. Di sampai terakhir ini yang antri di layanan CS adalah nasabah dengan nomor antrian 1, dan mengantri layanan teller ada nasabah dengan nomor antrian 2. Lalu ini input 0 dan akhirnya programnya berakhir. Ini kalau kita jalankan pada awal pengantrinya akan masih kosong. Nah, ini nasabah pertama punya nomor antrian 1. Nah, contoh dia mau antri ke teller 2, maka nomor antrian 1 ini akan ke enqueue ke dalam antrian teller ini. Nah, kemudian coba
nasabah kedua juga mau antri ke teller seperti ini, lalu nasabah ketiga ini mau ke antri CS, keempat mau teller lagi, lalu CS semuanya. Jadi nasabah yang mengantrian CS itu punya nomor antrian 3 dan 5, lalu nasabah yang antri teller ini ada nomor antrian 1, 2, dan 4 seperti itu. Lalu untuk antara program lagi kita inputkan 0. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.